Pokoknya mobil apapun nggak boleh. Kecuali suami berjalan di depan kendaraan dan mengibarkan bendera merah. Ini nih nggak masuk akal nih. Bendera merah, ini bendera partai maksud kalian. Ada bantengnya nggak? Ahoy, selalu kalian di boncengan, balik lagi di episode Oto Majang. Dan kali ini kita mau bahas 5 peraturan aneh di dunia ya, peraturan lalu lintas aneh di dunia. Apa aja itu? Yang pertama ada ini dia. Mobil kotor itu ilegal. Kalian bayangkan ah, gara-gara perkara mobil kotor kena tangkap kita sama polisi. Jadi ini di Rusia ya, Wak. Memang cantik di sana ya kan, banyak bangunan bersejarah, wisatanya keren. Tapi peraturannya kok kayak gini. Ini nggak cocok nih untuk aku yang sering touring ke Sinabung. Aku pulang-pulang dari Sinabung ada abu-abu vulkanik di keretaku, ada lumpur karena lewat Langkat kan pulangnya. Terus kena denda. Ya, jadi di Rusia itu buat kalian yang motornya atau mobilnya kotor itu didenda $50 ya. Itu sekitar mungkin 700-800 ribuan lah ya. Lumayan juga ya. Lahan basah nih. Kalau di negara Wakanda udah jadi pungli nih. Jangankan masalah yang kayak gini, orang ini nggak tahu ya kan. Ada yang lebih aneh di negara Wakanda. Masalah pentil aja pun bisa kita ditangkap ya. Jadi pemerintah di Rusia itu memastikan, menegakkan hukum itu memastikan supaya plat motor atau plat kendaraannya itu nggak ketutupan sama kotoran. Jadi nampak dia. Itu dilakukan di musim es ya, di musim salju. Jadi supaya warganya mau membersihkan plat motornya jadi nggak terhalang gitu. Cuma yang jadi masalah ini ya, orang Rusia ini merasa sulit untuk mematuhi hukum ini. Karena di sana mencuci mobil di luar rumah atau membersihkan mobil itu ilegal. Ini kayak mana pula? Mobil kotor nggak boleh. Bersihkan mobil juga ilegal. Mati aja lah udah. Aku nggak tahu ya ini betul atau enggak, cuma ini diambil dari artikel ini ya, dari artikel luar. Aduh, udah gila nih betul. Gila nih betul Rusia nih betul. Bercanda Pak Putin, bercanda. Jangan kalian turunkan rudal di sini ya. Aku masih mau hidup, tolong. Main rudal-rudal aja orang nih, Bah. Ngeri. Peraturan aneh yang kedua, nggak boleh makan di mobil. Kok ini sebenarnya di Indonesia juga nggak boleh lah ya kan, nggak mungkin juga awak sambil nyetir makan nasi padang, makan apa lagi, ayam McD, bising kali knalpot orang itu, lihat dah. Makan sambil gini ya, nggak mungkin juga. Tapi kita baca dulu lah ya. Salah satu benua yang direkomendasikan untuk dikunjungi saat berlibur di Eropa yang budayanya luas dan mempesona. Oh, ini di Eropa ya. Tetapi peraturan lalu lintas di sana negara-negara tertentu sangat menarik. Jadi kalau kita mengunjungi pulau kecil Mediterania di Siprus. Jadi Siprus tuh mungkin daerah-daerah Sipiro sana ya. Tapanuli Selatan. Enggak. Siprus itu Eropa lah pokoknya. Jadi ada nama negara Republik Siprus. Ya, negara kecil ya. Ada lagi namanya negara Republik Indonesia. Itu banyak kali koruptornya. Jadi polisi mengharapkan Anda tetap lapar saat mengemudi. Karena makan dan minum sambil mengemudi itu ilegal. Ini cocok nih untuk para buaya-buaya yang jemput pacarnya. Bilang, kita makan McD aja ya, drive-thru. Tapi makannya di mobil. Sambil nyeruput es krim. Pengemudi juga tidak boleh atau tidak memungkinkan untuk menyetir sambil mengangkat tangan, ya kan nggak mungkin juga aku nyetir kayak gini manortor kan. Nggak lah, ya kan. Aduh, ya nabrak lah, yang enggak aja. Jadi alasannya kenapa nggak bisa makan sambil nyetir, karena di pulau itu mengalami kelonjakan kecelakaan karena pengemudi hilang kendali atas kendaraan mereka. Tapi kan nggak mungkin, nggak melulu karena makan juga kan. Mana tahu dia habis mabuk, duga malam ya kan, lagi nyetir tinggi, tabrakan kayak si Gogo ya kan, Gogo Muhammad.
Jadi kalau tertangkap basah kita lagi makan sambil nyetir, itu bisa langsung dipenjara. Dipenjara kalian pikir ya, bukan lagi didenda, bukan ditilang, dipenjara gara-gara makan. Kayak mana kalau aku dari sini ke Siantar gitu nyetir, ada peraturan kayak gitu, lapar kali lah boy. Nggak bisa minum, nggak bisa. Oh tapi bisa, makanya bawa pasangan ya kan. Ini yang kasihan memang yang jomblo-jomblo. Kasihan kali kalian udah jomblo, nggak ada yang nyuapin di mobil, ketangkap pula sama polisi. Aduh. Peraturan aneh lain yang ketiga, mendahulukan binatang. Mendahulukan binatang. Afrika Selatan adalah tempat yang fantastis untuk dikunjungi untuk liburan. Fantastis memang ya kan, banyak singa. Baru turun dari pesawat dikejar singa, diseruduk badak, apalagi dipijak gajah. Saat mengemudi di jalan Afrika Selatan, perlu diingatkan bahwa hewan juga memiliki hak. Ya oke. Hukum setempat menyatakan bahwa pengemudi kendaraan di jalan umum harus menghentikan kendaraan tersebut atas permintaan atau atas isyarat dari seseorang yang memimpin dan mengemudikan binatang seperti lembu, kuda, keledai, domba, babi, dan lain-lainnya. Melanggar hukum itu Anda bisa menghadapi denda $500. Banyak kali dendanya boy, gara-gara nabrak lembu. Masalahnya kalian belum pernah, ini yang buat peraturan ini belum pernah nyetir di Labura kan, di sawit-sawit itu. Banyak di situ lembu-lembu jalan, tapi nggak tahu yang ngangon siapa. Kalau ada peraturan kayak gini, tungguin lembunya nggak jalan-jalan. Awak jalan kena denda $500. Nah, jangan sampai lah ini ada di Indonesia nih. Ini nggak bisa diterapkan di Sumut, di Indonesia nih nggak bisa. Paling di Indo kalau kita nabrak sapi bayar 8 juta ya kan, 12 juta kalau agak besar. 4. Nggak boleh buka baju di dalam mobil. Ngapain pula buka baju dalam mobil? Mau buat video 3GP. Salah satu tujuan liburan paling populer di dunia adalah Thailand. Swadikap, kena tangkap. Timur menawarkan budaya dan gaya hidup yang berbeda dari Barat. Ketika Anda mengunjungi Thailand, pastikan kalian tetap mengenakan baju. Jadi kalau kalian ke Thailand itu pastikan kalian tuh tetap mengenakan baju ya di dalam mobil. Nggak mungkin juga aku pakai singlet di Thailand itu. Cuma kalau panas entah juga ya, mana tahu lebih panas dari Medan. Karena kalau kalian buka baju itu bisa berakhir di penjara Asia. Gara-gara buka baju sambil nyetir masuk penjara, Wak. Cobalah terapkan ini di Padang Bulan. Kok nggak geser rahang yang buat peraturan. Tahu lah kalian ya kan, supir-supir angkot Padang Bulan kalau nggak buka baju mana mau dia. Panas sekali rasanya Medan nih. Kadang bersinglet aja udah. Ya ini nggak bisa juga ya diterapkan di Indonesia. Tapi ya ngapain juga buka baju. Kecuali supir angkot gitu. Pengemudi pria dan wanita tetap memakai baju mereka saat mengemudi, terlepas dari panasnya. Jadi nggak peduli mau panas, mau kayak gurun pasir, nggak peduli. Undang-undang ini juga berlaku untuk operator bus, mobil, taksi, dan satu-satunya pertanyaan yang belum dijawab oleh pemerintah. Apakah penumpang diperbolehkan melepas baju juga? Ini belum ada ininya ya, belum dijawab sama pemerintahnya. Oke lah, yang kelima, yang terakhir. Aduh, perempuan dilarang nyetir. Kalau ini mungkin masih agak normal sedikit, tapi kasihan juga kan. Suaminya tiap hari nganterin, kok perempuannya nggak dikasih nyetir gitu kan. Perseteruan antara wanita dan pria tentang pengemudi paling baik. Setelah bertahun-tahun, cewek ngeklaim dia paling aman nih kan nyetir. Kalau cowok ngeklaim keterampilannya nyetir tuh lebih bagus. Nah, tapi pemerintah di daerah negara bagian Virginia memutuskan bahwa wanita di Virginia tidak diperbolehkan untuk menyetir mobil ya. Mobil truk boleh ya, enggak. Pokoknya mobil apapun enggak boleh. Kecuali suami berjalan di depan kendaraan dan mengibarkan bendera merah. Ini nih nggak masuk akal nih. Bendera merah ini bendera partai maksud kalian. Ada bantengnya nggak? Kayak mana ya, nggak masuk di logika gue yang kayak gini nih. Masa istrinya tuh boleh nyetir tapi suaminya jalan di depan mobilnya itu sambil ngibarkan bendera merah.
ketabrak lah suaminya. Aduh, aneh-aneh aja bah. Meski undang-undangnya dipertanyakan, ya dipertanyakanlah PAU nih. Negara tetap mengutamakan kepentingan pengemudi wanita. Biarkan perdebatan diskriminasi dan chauvinisme ini dimulai. Aduh, aneh-aneh kali. Menurut kalian mana peraturan yang paling aneh? Dan di negara Wakanda, Indonesia Raya ini apakah ada peraturan yang lebih aneh juga? Coba kalian komen di bawah ya. Masih banyak sebenarnya negara-negara lain dengan peraturan-peraturan aneh, nanti kita buat part berikutnya ya. Makasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu di episode Otomak yang berikutnya.